anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ya, baik, puji Tuhan ya. Ya, jumpa lagi pada saya pada mata pelajaran bakery. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu yang dibawakan oleh Komting. Ya, Sekretaris dan Komting, tolong catat siapa nama-nama siswa yang tidak hadir hari ini ya. Ya, materi kita hari ini adalah cara pembuatan donat paha ayam. Sebelumnya kalian semua pasti sudah tahu apa itu donat paha ayam kan? Apakah ada di antara kalian yang tidak tahu apa itu donat paha ayam? Pasti donat paha ayam itu sudah sangat familiar di telinga kalian. Bahkan kalian juga sering memakannya. Nah, donat paha ayam merupakan adonan tepung yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya, lalu diuleni hingga kalis. Kemudian kita diamkan selama beberapa menit. Lalu setelah adonannya tersebut mengembang selama beberapa 2 kali lipat, sehingga setelah kalis kita akan menusukkannya pada tusuk sate ya. Jadi sebelum kita goreng kita tusukkan dulu ke tusukan sate atau sumpit seperti yang ada di gambar ya. Jadi diperhatikan. Lalu setelah digoreng, lalu kita akan menaburinya dengan buttercream dan meses. Nah, untuk cara pembuatannya itu sangat mudah. Bahan-bahannya yang pertama yaitu ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu ada 40 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh ragi instan, 125 ml air hangat, 50 gram mentega dan sedikit garam. Untuk toppingnya buttercream dan meses. Yang lain tolong perhatikan ya, karena bakalan ada tugas yang saya berikan mengenai praktek membuat donat paha ayam. Jadi jangan ada yang bertanya-tanya, ini nggak paham, itu nggak paham. Harus diperhatikan bagus-bagus. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama yaitu kita campur ke dalam wadah tepung terigu, susu bubuk, ragi, dan air. Lalu kita campur dengan merata atau kita mixer sampai setengah kalis. Nah, setelah adonannya setengah kalis, lalu kita masukkan mentega dan garam. Lalu kita adoni atau kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya itu kalis elastis. Seperti yang digambar ya. Lalu setelah kita adon atau kita uleni sampai kalis elastis, kita akan memproofing adonan selama 45 menit ya. Sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang adonannya, lalu kita bagi-bagi adonan, kemudian kita timbang masing-masing sesuai selera. Diamkan lagi, setelah kita timbang, diamkan lagi selama 10 menit. Kemudian kita rolling atau kita giling adonannya, lalu kita lilitkan dengan tusuk sate atau sumpit agar dia membentuk seperti paha ayam. Kemudian kita taruh di loyang dan kembali kita proofing selama 15 menit. Jadi dalam pembuatan donat itu, memproofingnya itu ada 2 kali ya. Yang pertama 45 menit, yang kedua ada 15 menit. Agar adonannya mengembang kembali dan tidak bantet saat digoreng. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan menggorengnya di minyak yang panas dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian kita balik-balik supaya minyaknya tidak menyerap. Nah, setelah donatnya dingin, donatnya sudah matang tadi, dingin,
Kemudian kita siap oles dengan menggunakan buttercream ya pada dasar lapisan dasar pada donatnya tersebut. Setelah kita olesi dengan buttercream, lalu kita taburi dengan mozzarella. Nah, donat paha ayamnya sudah siap untuk disajikan. Mudah kan cara pembuatannya? Nah, sekian dulu hasil materi yang Ibu paparkan mengenai donat, cara pembuatan donat paha ayam ya. Jika ada di antara kalian yang masih kurang jelas atau ingin bertanya, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan bagi yang belum jelas ya. Reza Octavia, silahkan. Oh, masalah proofing ya. Ya. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda Reza Octavia. Proofing itu sama seperti halnya mendiamkan. Nah, kenapa kita harus mendiamkan adonan atau memproofing adonan agar adonannya itu elastis? Karena tepung terigu yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lainnya itu yang biasanya kita gunakan untuk membuat roti itu, kalau misalnya kita tidak mendiamkan, maka adonannya itu akan menjadi keras dan bisa jadi saat kita mengolahnya nanti itu tidak akan berhasil atau gagal. Nah, jika kita memproofingnya, usahakan kita harus menutup adonannya tersebut menggunakan kain bersih di atasnya agar permukaan adonannya atau bagian atas adonannya itu tidak keras atau tidak kering, agar apa kegunaannya kita tutup agar adonannya itu tetap lembab. Jadi pada saat nanti kita mengolahnya atau memasaknya, adonannya itu tetap bagus, kalis dan elastis, dia tetap terjaga tekstur dari adonannya tersebut. Octavia? Sama. Ya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Nah, sudah tidak ada ya. Ya, untuk tugasnya Ibu meminta kalian mempraktekkan cara pembuatan donat paha ayam ini di rumah ya. Dan videonya kalian kirim ke YouTube, lalu kalian salin linknya ke Google Classroom. Nanti akan saya berikan tenggat waktunya. Jika ada yang telat, maka nilai tidak akan saya keluarkan. Mengerti? Untuk tugas LKS-nya nanti saya kirimkan ke Google Classroom. Harap dikerjakan, jangan sampai telat waktunya. Paham? Iya. Komting tolong absennya nanti ya. Dan bagian Anda yang off kamera, saya tidak akan mengasih dispensasi. Saya kira kalian alfa atau tidak masuk pada mata pelajaran saya hari ini. Sampai di sini saja materi yang saya berikan hari ini. Jika sudah tidak ada pertanyaan dan semua sudah jelas, Komting silahkan tutup dengan doa. Sampai jumpa di minggu selanjutnya pada mata pelajaran bakery. Selamat sore.